Bab 360, Peninggalan Darah 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. CAERADENOIR. Tatapanku tetap terpaku pada punggung Grace saat kami menavigasi terowongan labirin, sunyi kecuali desakan Kage yang terus-menerus. Meskipun sekarang tampak sangat sehat, sulit untuk mengabaikan bayangan Grey yang terbaring tak bergerak, tenggorokannya terpotong. Aku memejamkan mata, mengedipkan gambar dan alih-alih berfokus pada ocehan terus-menerus yang datang dari Kage saat dia membimbing kami menuju portal keluar yang tersembunyi. Bukan salahku sama sekali sekarang, mengerti. Ketika Rat melihat bagaimana orang-orang akan pergi setelah beberapa saat, setelah mereka memutuskan relik itu tidak dapat diklaim, dia datang dengan ide untuk menutup portal dan memaksa orang untuk tetap tinggal. Aku hanya ikut-ikutan saja. Tapi apa lagi yang harus aku lakukan? Dan apakah kamu dipaksa untuk menjadikan ascender wanita yang menemukan jalan mereka ke zona ini sebagai mainanmu juga? Bentuk raksasa Kage menyusut di bawah tatapanku terlepas dari kenyataan bahwa kami tidak repot-repot menahannya dengan belenggu mana. Tetap saja, anjing itu masih memiliki sisa gigitan, dan aku bisa merasakan mananya menyala karena marah. Terus berjalan, gerutuan, bentak Regis saat dia berjalan di belakang ascender yang terluka. Mataku menemukan diri mereka menetap di punggung Grey lagi saat dia bergerak diam-diam di belakang Regis, membiarkan serigala bayangan menggiring Kage ke tujuan kami. Rasa frustrasi yang menggeliat dan tidak nyaman menjalari isi perutku saat aku mempertimbangkan lagi apa yang diminta Grey untuk kulakukan. Dia tahu bahwa Kage bukanlah ancaman bagiku, tapi kenyataannya Grey masih diam-diam menuntut kepercayaan penuhnya. Aku ditinggalkan sendirian sebagai jaminan, seperti gadis kecil yang tertekan, stereotipe kelemahan dan kerapuhan yang telah kuperjuangkan sepanjang hidupku, dan Grey mengharapkanku menempatkan diriku dalam keadaan rentan bahkan tanpa kesempatan untuk bertanya. Atau mengerti apa yang dia lakukan. Dibutuhkan setiap serat pengendalian diri untuk menjaga diriku dari membunuh Kage ketika dia telah menarik sepasang manset penekan mana dan mengumumkan bahwa kami akan mengikuti Rat dan Grey bersama-sama. Aku mengusap memar-samar di pergelangan tanganku, rasa sakit yang tumpul itu mengingatkanku akan bahayanya terlalu percaya, sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku memilih untuk membiarkan kekuatan aku diambil, percaya pada Grey bahwa tidak ada yang akan terjadi pada aku. Lagi pula tidak ada yang terlalu buruk, aku mengakuinya saat aku menempelkan perban ke luka berdarah di telapak tanganku. Disibukkan oleh pikiran-pikiran ini, aku mendapati diriku hampir menabrak Grey, tidak menyadari bahwa Kage telah berhenti. Itu di sini, begitu saja, gumamnya, memberi Regis seringai, seperti pelayan dipukuli yang mencari persetujuan tuannya yang sombong. Apakah kamu ingin kue atau sesuatu? Surai terbakar Regis berkedip-kedip dengan kesal. Buka. Kage memucat sebelum mengangkat tangannya ke dinding tanah kosong. Tanah bergetar, lalu meleleh di kedua sisi, mengalir seperti lumpur di tanah longsor tiba-tiba untuk mengungkapkan terowongan tersembunyi. Regis menggiring pemandu kami yang tidak mau ke lorong, yang mengarah ke jalan buntu. Kage mengulangi mantranya, membuka terowongan tersembunyi kedua, yang mengarah ke terowongan ketiga dan keempat sebelum akhirnya membuka ke gua bundar. Vena batu merah yang bersinar tumbuh dalam pola melingkar di langit-langit, menerangi gua dengan cahaya yang menakutkan dan memandikan portal dalam cahaya berkarat. Portal itu sendiri, yang terletak di tengah-tengah ruangan, tampak seperti tirai merah yang jatuh melalui bingkai batu bata merah. Kami semua berjalan di sekitar Kage, yang berhenti mati di mulut terowongan, dengan gugup mengawasi kami. Begitu perhatian kami teralihkan darinya, dia berputar dan berlari kembali ke arah kami datang. Regis memperhatikannya pergi dengan ekspresi geli yang samar di wajah lupinnya. Tanpa menoleh ke belakang, Grey berkata, singkirkan dia, dan Regis berlari. Grey sepertinya sudah membuat Kage hilang dari pikirannya, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada portal. Dia berjalan mengitarinya dua kali, menatap ke kedalaman yang buram seolah-olah dia bisa melihat apa yang menunggu di sisi lain. Pakaiannya robek di tempat dia ditikam, dan berlumuran darah. Aku belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Grey tidak menjelaskan bagaimana dia menonaktifkan perisai, hanya bagaimana dia mengambil relik itu dan memerintahkan Kage untuk membawa kami ke portal. Dia diam hampir sepanjang jalan. Dia berhenti tiba-tiba dan tatapannya jatuh ke telapak tanganku yang terluka. Aku minta maaf atas hal tersebut. Aku melenturkan tanganku yang terpotong, yang terbungkus dalam kemeja robek Grey. Lukanya terbakar, tapi tidak terlalu dalam dan akan sembuh dengan cepat. Aku akan memaafkanmu jika kamu menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi di sana. Cukup adil. Dia berubah berpikir sejenak. Sikap tikus tidak wajar bagi seseorang yang ditawan. Hal-hal kecil. Tapi semuanya benar-benar diklik ketika aku melihat mesin terbang dan menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara membukanya. Maksud kamu apa? Grey membungkuk dan menggunakan kotoran dari lantai untuk membersihkan sebagian darah yang menodai tangannya. Ketika dia menatapku, matanya dingin dan penuh perhitungan. Aku berpikir tentang apa yang akan aku lakukan jika aku berada di posisi mereka. Bagaimana aku akan memotivasi para ascender yang kuat, seringkali intelektual, yang tiba di zona ini. Tetapi jika kamu langsung mengetahui mesin terbangnya, mengapa membiarkan diri kamu dipotong menjadi pita? Jari-jari Grey tanpa sadar memainkan lubang di tuniknya di mana pedang tikus telah menusuknya.
Karena aku membutuhkannya. Mereka benar dalam hal itu menuntut pengorbanan darah, tetapi itu harus dari orang yang telah melukai darah Jin. Jadi kau biarkan dia menusukmu. Aku hampir bertanya, tetapi aku sudah menyusun potongan-potongan itu dalam pikiran aku. Bagaimanapun, penjahat sering dapat diprediksi. Yang harus dilakukan Gray hanyalah memberi Rat alasan untuk menumpahkan darahnya, menjadikan Rat sendiri sebagai kunci untuk membuka relik tersebut. Tapi kemudian, itu berarti. Jadi, kamu punya penyihir kuno, Jin, darah. Gray mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku membayangkan banyak orang melakukannya. Tapi relik Thames memanggilku, keturunan, sebelumnya, dan memastikan aku memiliki leluhur Jin, kurasa hanya itu yang diperlukan. Aku membuka mulut untuk bertanya tentang leluhur penyihir kuno ini, tetapi perlahan-lahan menutupnya kembali. Meskipun aku ingin tahu lebih banyak, aku tahu dari cara Gray tumbuh lebih datar dan tegas bahwa aku tidak akan mendapatkan jawaban yang aku idamkan. Sungguh membuat frustrasi bahwa dia terus hidup di balik tabir misteri ini setelah aku menunjukkan kepercayaan seperti itu padanya, tapi kemudian. Aku tahu apa yang telah aku tanda tangani ketika kami membuat kesepakatan. Keheningan sesaat berlalu sebelum aku menghela napas dalam-dalam. Apa yang mendorongmu sejauh itu? Alis Gray terangkat karena terkejut. Dia berdeham dan tiba-tiba berdiri. Dia terdiam begitu lama hingga aku tidak berpikir dia akan menjawab, tapi kemudian senyum sedih merayap di wajahnya, ekspresi yang mengandung begitu sedikit namun begitu banyak emosi. Aku berutang kepada semua orang yang aku tinggalkan untuk kembali cukup kuat untuk merawat mereka. Aku mencoba memasukkan jawaban ini ke dalam mosaik yang rusak yang merupakan gambaranku tentang kehidupan Gray, dipenuhi dengan celah yang mewakili semua yang tidak aku ketahui tentangnya, tapi itu tidak banyak membantu memecahkan misteri apa yang mendorongnya ke ekstrim seperti itu. Sebelum aku bisa memutuskan apakah aku ingin mengorek lebih jauh, sebuah jeritan, diikuti oleh suara yang dalam dan menggelegar bergema di terowongan. Hanya aku yang bisa memanggilnya putri. Terowongan bergetar, dan sedikit debu jatuh ke atas kami dari atas. Aku bertemu dengan mata emas Gray yang lebar, dan kami berdua tertawa terbahak-bahak. Sambil menggelengkan kepala, aku bertanya, jadi, apakah kamu akan memeriksa relik atau kain compang camping menjadi bagian dari gambar baru kamu sekarang? Petik 2. Dia memutar matanya, tetapi mengaktifkan rune dimensinya dan menarik reliknya. Aku menahan tawa saat dia mengangkat satu set jubah perang kuno yang berat. Jubah abu-abu coklat itu terlalu panjang untuknya, dan akan terseret di belakangnya seperti gaun pengantin. Cobalah, Gray, kataku, tidak bisa menahan diri. Mungkin gaun cantik untuk putri cantik benar-benar akan membantumu tetap penyamaran. Dia mengabaikanku saat dia menyelidiki jubah itu, jari-jarinya menelusuri deretan rune bersulam. Sentuhannya lembut, belayan yang aneh, dan aku bisa melihat bibirnya bergerak meskipun dia tidak berbicara dengan keras. Aku tahu dia pasti bisa merasakan sesuatu dari jubah itu, meskipun aku hanya bisa merasakan sedikit muatan mana di dalamnya, sedikit lebih banyak daripada cincin yang dia kenakan di jarinya. Gray membiarkan jubahnya menutupi satu lengan dan menekan tangannya ke dalam kain. Menurut aku, jubah perang menghilang, meninggalkan nimbus cahaya ungu samar yang memudar sesaat setelahnya. Apa yang terjadi? Aku bertanya, tidak yakin apakah dia hanya menyimpan jubah itu lagi, atau mengaktifkan semacam kemampuan berbasis eter yang tidak bisa kurasakan. Sudut mulutnya berkedut, Gray melakukan sesuatu, semacam kelenturan mental yang menekan udara di sekitar kami dan membuat bulu kuduk berdiri di belakang leherku, dan jubah itu muncul kembali, sekarang menutupi tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya ke samping, memeriksa efeknya. Dia tampak konyol. Aku membuka mulut untuk memberitahunya, tapi membeku. Jubahnya bergerak, kain keringnya beriak seperti air berlumpur, menyusut agar sesuai dengan tubuhnya. Warna coklat abu-abu menjadi hitam pekat, dan kain berat yang digantung untuk ditarik di tanah terpisah dan dibentuk kembali menjadi kaki-kaki individu. Peninggalan itu, bukan lagi jubah sama sekali, terus mengencang hingga cocok dengan Gray seperti kulit kedua. Bahan itu mengeras menjadi sisik-sisik kecil berwarna hitam cair yang menempel di tubuhnya, menonjolkan tubuhnya yang luas namun berotot. Emas berkilauan di antara sisik, mengalir di sepanjang tubuhnya seperti urat yang bersinar. Sabaton bersisik dibentuk di sekitar sepatu botnya, bilah yang tumpang tindih disatukan oleh jaring emas, nyaris tidak terlihat ketika dia bergerak, dan pauldron bergerigi dibentuk untuk menutupi bahunya. Sarung tangan cakar tumbuh di atas tangan dan lengan bawahnya. Kerudung jubah berubah menjadi sisik hitam yang sama, tetapi menyusut untuk menutupi tenggorokan, dagu, dan sisi kepalanya Gray, membiarkan rambutnya yang cerah menggantung di atas baju besi hitam kosong dan menjaga wajahnya tetap terlihat. Tepat saat aku berpikir transformasinya telah selesai, tanduk obsidian terbentuk di atas telinganya, tumbuh dari armor dan menyapu ke depan dan ke bawah untuk membingkai rahangnya. Aku terkesiap, menarik napas tercekat saat menyadari bahwa aku lupa bernapas. Arthur Leywyn. Aku melenturkan tanganku, yang seluruhnya tercakup oleh sarung tangan cakar, dan menyulap pedang eterik. Belati panjang itu bergetar, bentuknya bergerigi sesaat, lalu menjadi stabil. Aku bisa merasakan tekanannya di telapak tanganku, tanpa hambatan oleh sarung tangan. Melepaskan pedangnya, aku mengangkat tanganku dan memutar bahuku, lalu menyerang udara dengan serangkaian tendangan dan pukulan.
Armor itu bergerak bersamaku dengan sempurna, meninggalkan gerakanku tanpa hambatan. Sebuah bentuk gelap di sudut mata aku menarik perhatian aku, dan aku mengangkat tangan aku untuk menyentuh tanduk yang tumbuh dari setengah helm. Hoa, kata suara familiar Regis saat dia melompat kembali ke gua kecil. Apa yang terjadi selama aku pergi? Menyeringai pada rekanku, aku mengirim denyut eter ke armor, dan itu menghilang, mencair dalam nimbus aeterik. Matanya yang cerah melotot, lalu melebar secara lucu saat aku memanggil kembali armor hanya dengan aplikasi ether paling sederhana. Itu melilitku seperti bayangan, begitu ringan dan pas sehingga aku hampir tidak bisa merasakannya. Ai, tanduk yang cocok. Regis tertawa terbahak-bahak. Kita bisa menjadi trio yang horny. Caira tergagap saat dia memelototi rekanku. Kami tidak menyebut diri kami seperti itu. Regis mengitariku, mengendus. Itu ada, nyata dan fisik, tetapi juga sebuah manifestasi dari ether, aku menyelesaikan untuknya. Seperti energi yang terikat ke dalam bentuk fisik. Penasaran, aku mengulurkan tanganku. Regis, gigit aku. Menunjukkan kurangnya keraguan yang mengkhawatirkan, dia menggigit lengan bawahku, giginya menggertakkan baju besi. Aku merasakannya sebagai tekanan, jelas tetapi tidak menyakitkan. Memiringkan kepalaku ke arah rekanku, aku terpancing, hanya itu yang kamu punya. Menggeram, Regis menggigit lebih keras, dan tekanan meningkat. Berfokus pada lengan bawah aku mendorong ether ke kulit aku dengan cara yang sama aku akan melindungi diri aku dengan penghalang eterik. Armor itu tampaknya bereaksi terhadapnya, menarik ether untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dan mengurangi tekanan yang menghancurkan. Regis melepaskan dan mengais lidahnya. Yo, ini seperti menjulurkan lidah ke baterai. Mulutku kesemutan sekarang. Meskipun aku penasaran untuk terus menguji kemampuan peninggalan baru ini, dengungan rendah dari portal keluar menarik aku, dan aku sangat ingin pindah ke zona berikutnya dan menguji armor dengan benar. Kita harus pergi. Caira mengerutkan kening saat dia melirik terowongan ke dalam gua kecil ini. Bagaimana dengan orang lain di zona ini? Haruskah kita? Aku tidak ingin memberi siapapun alasan lagi untuk berpikir bahwa kitalah yang mengambil relik itu daripada yang sudah kita miliki, jawabku. Terowongan yang mengarah ke sini sudah cukup jelas sekarang, dan mereka pasti akan mulai mencari lagi, setelah Rat dan Kage pergi. Mereka akan menemukannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Caira tampak tidak yakin, tetapi pindah untuk berdiri di sampingku di depan portal. Lakukan urusanmu dengan kompas, kalau begitu. Aku mengulurkan tangan dan meraih tangannya, mengejutkannya. Kami telah mencocokkan simulet untuk membuat kami tetap bersama saat kami menavigasi reliktem, tetapi kali ini, aku merasa yakin bahwa tujuan portal hanya dapat diakses oleh aku dan ingin memastikan kami tidak terpisah. Portal ini sudah mengarah kemana kita harus pergi. Begitu Regis kembali ke dalam tubuhku, kami melangkah ke tirai merah bersama-sama. Dan kemudian, kami menemukan diri kami dalam mimpi aneh yang sulit diterima oleh pikiran aku. Itu seperti lorong putih steril yang Regis dan aku telah navigasikan untuk mencapai reruntuhan jin pertama, kecuali potongan lantai dan dinding putih cerah melayang di atas, atau di bawah, atau di dalam, kehampaan hitam tak berujung, hancur dan terbelah, masing-masing bagian mengambang bebas, beberapa berputar, yang lain terbalik atau menyamping. Sudut mataku, aku melihat sebuah ruangan seperti perpustakaan, kecuali buku-buku di rak, ada deretan kristal berwarna pelangi, dan di sisi kristal, gambar bergerak seperti kenangan. Abu-abu, suara Caira datang dari jauh, menggema saat terlipat dengan sendirinya, berulang beberapa kali, tapi dia tidak berada di sampingku. Aku tidak yakin kapan dia pergi, atau bahkan kapan aku melepaskan genggamanku di tangannya. Aku mengambil langkah tentatif ke depan dan perspektif aku berubah. Caira ada di sana, bersandar pada bagian dinding yang tidak lengkap. Lantai di bawah kaki kami perlahan-lahan berputar, memperlihatkan bagian lain dari koridor yang dibongkar dan, jauh di sana, pusaran kristal hitam yang hancur, yang berdenyut saat potongan-potongan itu bergabung kembali untuk membentuk gerbang, lalu hancur lagi, mengulanginya setiap beberapa detik dengan cara yang sulit untuk dilihat. Tidak apa-apa, kataku, meraih lengannya. Aku di sini. Perpustakaan, atau visi imaterial tentangnya yang telah kulihat dari sudut mataku, hilang, digantikan oleh reruntuhan yang mirip dengan tempat aku menemukan proyeksi jin pertama. Seperti perpustakaan, aku hanya bisa melihatnya ketika aku tidak melihatnya secara langsung, dan aku tidak tahu bagaimana mencapainya, karena rasanya kami sudah ada di sana. Gerbang, usul Regis. Jika kita bisa mencapainya entah bagaimana. Mata Caira terbuka, dan dia melepaskan tangannya dari tanganku dan menegakkan tubuhnya. Dia pucat dan sedikit berkeringat, tetapi menguatkan dirinya melawan disorientasi yang memuakkan dari zona runtuh. Tempat yang mengerikan. Aku tidak berpikir itu dimaksudkan untuk melihat Caira. Aku menyadari dengan sentakan panik bahwa tanduknya terlihat. Takut bahwa zona itu entah bagaimana mengganggu sihir, sama seperti di zona beku, aku memeriksa armor baruku, menatap sisiknya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh klakson, tapi armor itu masih utuh. Namun, sesuatu di zona itu memengaruhinya, menyebabkannya memancarkan semacam aura yang tampaknya, entah bagaimana, menstabilkan area di sekitarku.
Ketika aku menundukkan kepala untuk melihat melalui aura sempit, zona selebar setengah inci di sekitar aku di mana ruang dibelokkan kembali ke bentuk yang benar, aku bisa melihat seluruh koridor yang tidak terputus mengelilingi kami. Dengan Caira di sisiku, dia menghunus pedang panjangnya untuk membantu menjaga keseimbangannya saat dia berjalan di sepanjang koridor yang tidak bisa dia lihat sepenuhnya. Aku memimpin jalan di sepanjang lorong, menggunakan bayangan yang disaring melalui aura kabur yang mengelilingi armorku untuk bernavigasi. Sampai kami berdiri di depan gerbang kristal hitam. Dalam pikiran aku, suara yang rusak dan berantakan berkata, "Masuk selamat datang keturunan tolong," menyebabkan lonjakan rasa sakit di belakang pelipis kanan aku. Jutaan pecahan gerbang kristal terlipat keluar, terbentang seperti bendera dan larut menjadi topan abu. Aku menunggu untuk menemukan diri aku tiba-tiba berdiri di perpustakaan yang telah aku lihat dari sudut mata aku, tetapi tidak ada yang terjadi. Kemudian gerbang itu terbentuk kembali, pecahan kristal muncul kembali dan terbang kembali bersama. Masuk selamat datang keturunan tolong, terdengar di kepalaku untuk kedua kalinya, mendorong rasa sakit yang lebih dalam. Suara Regis terdengar kabur ketika dia berkata, kita perlu melakukan sesuatu, kepala. Aku tidak berpikir Caira bisa bertahan lama di sini. Caira sedikit terhuyung-huyung, matanya terpejam erat terhadap penglihatan yang sangat tidak nyata dari gerbang yang pecah dan berubah. Apa yang terjadi, Gray? Aku tidak tahan untuk membuka mataku. Berkedip keras melawan garis penderitaan yang membara di tengkorakku, aku melihat gerbang kristal itu hancur dan mulai terbentuk kembali. Beberapa naluri bertahan hidup yang tertanam jauh di dalam diri aku memperingatkan agar tidak melangkah ke gerbang. Aku membayangkan terjebak dalam lingkarannya selamanya, ditarik terpisah dan dibangun kembali berulang-ulang sampai reliktem terdegradasi dan zona itu runtuh. Aku melihat ruangan melingkar dari batu yang hancur lagi dari sudut mataku. Itu sangat dekat, seperti aku hanya bisa. Dalam sekejap kesadaran, aku tidak memfokuskan mata aku dan mencari jalur eterik yang bisa aku akses dengan langkah dewa, tetapi mereka melengkung dan terikat di antara mereka sendiri. Tapi jika aku benar, itu tidak masalah. Aku meraih lengan Caira dan mengaktifkan Godruneku. Zona itu berubah menjadi tiruan dari reruntuhan pertama yang aku kunjungi, terbuat dari batu abu-abu, rusak dan hancur di banyak tempat. Di tengah ruangan ada alas lain yang tertutup rune, di sekitarnya memutar 4 lingkaran batu. Atau, seharusnya ada 4. Sebaliknya, hanya 2 lingkaran cahaya yang mempertahankan putaran lambat mereka. Dari masa batu yang hancur di dasar alas, jelas apa yang terjadi pada 2 lainnya. Seperti sebelumnya, kristal kecil melayang di atas alas, berdenyut dengan cahaya lavender yang tidak konsisten. Dan seperti sebelumnya, sesuatu di dalam ruangan, sesuatu selain kristal, mengandung sejumlah besar ether. Seorang wanita melangkah keluar dari balik pilar. Caira mengangkat pedangnya untuk membela diri, tapi aku meletakkan tangan meyakinkan di bahunya. Dia menatapku dengan pandangan menyelidik sebelum perlahan menurunkan senjatanya. Wanita itu telah mengabaikan Caira sepenuhnya. Mata ungunya yang bersinar terkunci padaku, atau lebih tepatnya armorku. Tingginya hanya 5 kaki, dan sangat kurus hingga lemah. Kulitnya berwarna merah muda lavender yang diredam, rambutnya yang dipotong pendek lebih berwarna kecubung, dan dia hanya mengenakan celana pendek putih dan penutup dada yang menampilkan pola rune bentuk mantra yang saling terkait yang menutupi setiap inci tubuhnya. Di mana proyeksi jin pertama yang aku temui tenang dalam gerakan dan sikap, tatapan teguh dan keanggunan mulia wanita ini membawa intensitas kemarahan yang sepertinya memancar darinya seperti panas dari api unggun. Dia memberiku senyum yang lemah dan sedih. Jadi, bagaimanapun juga, seseorang memulihkan ciptaanku. Sebenarnya, aku berharap kuilnya tidak terganggu sampai akhir zaman. Petik 2. Kreasimu. Dia menundukkan kepalanya, menunjuk ke baju besi yang aku kenakan. Ketika menjadi jelas bahwa klan Indrat lebih suka menghancurkan orang-orang kita daripada menerima bahwa kita tidak bisa memberi mereka wawasan kita tentang Ether, aku berusaha membentuk perlawanan terhadap mereka. Sangat sedikit yang bersedia untuk melawan membantu aku untuk menempa baju besi itu, tapi itu terlalu sedikit, dan terlalu terlambat. Daripada mengenakannya sendiri dan menyerbu sendirian ke dalam pertempuran yang hilang, aku merancang zona di mana kamu menemukannya dengan harapan suatu hari nanti dapat diklaim oleh seseorang yang bersedia bertarung melawan Asura. Petik 2. Caira memberiku pandangan yang tidak pasti. Abu-abu, apa yang terjadi? Apakah ini seorang penyihir kuno? Aku menunjuk ke kristal, yang berkedip-kedip seperti artefak cahaya yang sekarat. Tidak, tidak persis. Dia adalah kesadaran, yang terkandung dalam kristal itu. Mereka seperti, semacam penjaga atau semacamnya. Kepada wanita jin, aku berkata, proyeksi terakhir yang aku temui jauh lebih bingung untuk melihat aku. Kenapa kamu tidak? Aku memiliki beberapa gema dari ingatannya, dan aku tahu kamu akan datang. Aku hanya berharap kamu akan tiba sebelum bangunan yang menampung kesadaran aku gagal sepenuhnya. Dia menyenggol sepotong lingkaran batu yang pecah dengan jari kakinya. Perasaan waktuku, tidak akurat, tapi aku tahu waktu yang tersisa terbatas. Kita harus segera memulai tesnya. Tes. Caira menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Aku segera menjelaskan apa yang terjadi terakhir kali aku menemukan salah satu proyeksi jin ini, dan bagaimana aku percaya masing-masing melindungi sepotong pengetahuan, tersembunyi di batu kunci, yang dapat membantu aku membuka kekuatan baru. Apakah kita akan saling bertarung?
Aku bertanya kepada wanita Jin, yang telah memperhatikan kami dengan rasa ingin tahu saat aku menjelaskan. Dia tersenyum kecut. Ironi dari penempatan aku di sini adalah bahwa aku ditugaskan untuk melakukan tes yang berbeda. Hukuman karena menyatakan kelambanan kita melawan naga sebagai kebodohan dan kegagalan yang bertentangan dengan perdamaian. Dia mengangkat tangan untuk mencegah pertanyaan yang sudah terbentuk di bibirku. Namun, ini menunjukkan ketidakmampuan rekan senegara aku untuk memahami keinginan untuk bertarung, untuk membela diri, bahwa mereka tidak melarang aku untuk meneruskan teknik bela diri yang aku kembangkan dalam hidup aku. Dengan menugaskan aku dengan tes mental alih-alih tes fisik, mereka mungkin berasumsi bahwa aku hanya akan melakukan seperti yang diperintahkan dan tidak ada yang lain. Dia menurunkan lengannya ke samping, dan pisau eter muncul di tangan kirinya. Itu panjang, tipis, dan sangat sedikit melengkung. Bentuknya sangat jelas tanpa degradasi yang dihasilkan oleh upaya aku sendiri saat aku memaksa eter menjadi bentuk. Jumlah energi yang terkandung dalam bilah tunggal itu cukup untuk melepaskan beberapa ledakan eterik. Seperti yang aku katakan, picik. Kemudian pedang kedua muncul di sebelah kanannya. Dia menyilangkannya di depannya, titik-titik tajam mereka membakar garis kembar di batu di kakinya, dan ketika mereka menyentuh satu sama lain, bunga api beterbangan mendesis dan meletus di udara. Kamu telah menunjukkan kekuatan untuk melawan, menyerang dan menumpahkan darah musuh kami. Kamu persis seperti yang aku tunggu-tunggu, dan aku akan melatih kamu untuk menggunakan eter tidak hanya sebagai alat penciptaan, tetapi juga sebagai senjata pemusnah yang sebenarnya.